ketika seseorang belajar bahasa Inggris tuh kayak gaya-gayaan, kamu sok Inggris. Kita tuh cukup bahasa Indonesia, orang-orang paham. Assalamualaikum. Hai semua. Thank you so much for clicking this video, and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. So di video kali ini, kemarin kan kami itu cuma berdua ngobrolnya. Nah sekarang ada langsung satu lagi dari Malaysia. Kebetulan saya lagi di sini, jadi saya ambil peluang ini. Jadi kita semua ambil peluang inilah untuk kita bersembang mengenai pelbagai topik. Jadi untuk video kali ini, topik yang kami bawakan ialah betapa pentingnya bahasa Inggris. Kalau menurut awak, kalau menurut kamu, bahasa Inggris tuh sejauh mana kepentingannya? Pentingnya bahasa Inggris menurut saya itu salah satunya untuk melihat dunia. Gimana kita mau melihat dunia luar kalau kita sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain? Karena dengan satu-satunya cara untuk bisa kita berinteraksi dengan orang lain, salah satunya dengan berkomunikasi. Dan yes, betul. Dan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Semua orang itu seharusnya bisa bahasa Inggris kalau misalkan dia ada keperluan ataupun mau membuka diri untuk orang luar, dunia luar dan negara luar kayak gitu. Jadi gimana kita mau berinteraksi kalau kita tidak bisa berkomunikasi gitu. Kalau kamu gimana? Kalau untuk pendapat aku pribadi, betapa pentingnya bahasa Inggris itu, I agree with you, karena itu kan bahasa internasional. Dan untuk beberapa orang yang ingin berkomunikasi dengan dunia luar, entah itu berpendidikan di luar negeri, entah itu traveling ke luar negeri, kunci utamanya adalah bahasa. Karena dengan bahasa itu sendiri kita bisa connect each other. Contoh kecil, ya, yang sering saya alami sekarang, beberapa hari ini. Sekarang aja. Ya, kebetulan beliau datang dari Malaysia ke Indonesia. Is it too hard for me to understand? Waktu dia ngomong full Melayu. Dan jalan tengah untuk bisa memahami adalah kita ngobrol bahasa Inggris. So easy for me to understand. If you talk in English. Tapi kalau kalian berdua ngomong Melayu, I just, apa ini? Jadi lebih bengong. Jadi lebih bengong dan nggak nyambung. Dari bahasa tuh ya kuncinya komunikasi. Iya betul. Tambah pula bahasa saya jenis bercakap laju, cepat. Jadi sangat. They are loading to understand. Jadi sedikit perlu ambil waktu lah untuk mengerti. Jadi the shortcut is bahasa Inggris. Gitu. Jadi jangankan untuk negara lain, gitu kan, dengan warga negara Malaysia saja, itu tuh kita tuh perlukan bahasa Inggris untuk menengahi, jangan sampai ada miskomunikasi ataupun tidak mengerti satu sama lain. Jangankan kamu, kadang kita aja bertiga, itu tuh kadang ada yang miskomunikasi dan ya untuk menengahinya, untuk saling bisa memahaminya, lagi-lagi pakai bahasa Inggris. Gitu. Antara kami bertiga, jadi saya paling banyak komunikasi dengan dia. Walaupun kami kerap berkomunikasi, kami masih ada miscommunication. Jadi kadang-kadang loading juga gitu. Walaupun udah hampir setiap hari bersembang-sembang, ngobrol-ngobrol gitu kan, masih bisa terjadi miskomunikasinya. Dan apalagi dia yang jarang sekali komunikasi dengan bahasa Melayu. Gitu. Ini bahasa yang mirip Melayu. Apalagi kalau kita mungkin ngobrol dengan orang India mungkin, dengan orang Arab, totally, yang berbeza kan? Berbeza banget. Totally, I don't understand their language, gitu kan? Bahasa Arab kayak nggak bisa sedikit pun, kayak kalau Malaysia kayak mungkin maknanya kayaknya ini deh, ya nggak? Kalau mungkin mereka ngomong bahasa India, nggak bisa nih sekata pun kayaknya aku nggak ngerti. Betul. Tapi kalau misalkan mereka mungkin ngomong bahasa Inggris dan kita juga bisa bahasa Inggris, we can do the communication. We can do the communication. Oke, kalau itu pandangan kalian dari sudut internasional lah, kegunaan internasional lah kan. Bagaimana kalau penggunaan bahasa Inggris sendiri di dalam Indonesia? Pendapat aku pribadi, misalkan untuk kebutuhan di dalam negeri ya. Untuk kebutuhan di dalam negeri pun, tetap aja kita akan bertemu dengan orang yang berkunjung ke negara kita. Kita di dalam negeri pun, kadang kita terima tamu dari inilah contohnya gitu kan. Sekalipun kita tidak bertemu dengan orang luar,
sometimes in one company kita terima surat-surat tetap surat internasional. Iya, betul, betul, Kita butuh skill itu. Dan sekarang kebanyakan orang-orang tuh kayak udah terbiasa update status in English, betul. update status, atau mereka belajar nyanyi, menelaah lirik-lirik dari bahasa Inggris. Karena kadang saya pribadi pun kalau misalkan update Indonesia tuh kayaknya ini terlalu puitis. Tapi kalau misalkan diubah pakai bahasa Inggris tuh kayak lebih tersirat. Lebih tersirat. How about you? Kalau menurut saya juga itu bisa jadi nilai tambahan. Point plus, right? Ya, baik itu untuk personality ataupun untuk ketika kita melamar kerja, misalkan seperti itu. Itu jadi nilai plus. Gitu. Karena memang di Indonesia sendiri itu kita kadang kalau misalkan bisa bahasa Inggris dan kita ngomong bahasa Inggris itu biasanya suka ada orang yang nyinyir. Nyinyir itu apa ya? Nyinyir apa? Nyinyir means sindir. Menyindir. Menyindir. So bahasa Inggris, sok-sokan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dijulidin ya. Gitu. Jadi ya nggak usah dipikirkan kayak gitu karena kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya itu suatu hari nanti. Jadi biarin aja kalau misalkan dinyirin ya udah gitu. Ini kebaikan untuk kita sendiri gitu kan. Mungkin saat ini ketika kita sedang belajar itu belum terasa, tapi akan terasanya itu nanti gitu kan. Kan jadi kayak ngomong Pak sama murid bahasa Inggris kebetulan suka ngajar gitu kan. Jadi ya itulah selalu saya tekankan kepada murid-murid saya pun gitu kan. Setidaknya kalian bisa pasif berbahasa Inggris. Setidaknya bisa mengerti bahasa Inggris gitu. Karena insya Allah suatu saat nanti kita akan keluar negeri ataupun ada kenalan kita yang ke Indonesia. Jadi kita tidak mudeng-mudeng banget gitu. Ya setidaknya kita paham lah serba sedikit bahasa Inggris. Karena ini bukan sebatas gaya-gayaan. Bahasa Inggris tuh dan sedangkan most of sekarang tuh orang-orang ngira ketika seseorang belajar bahasa Inggris tuh kayak gaya-gayaan, kamu sok Inggris. Kita tuh cukup bahasa Indonesia, orang-orang paham kok gitu. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Padahal mungkin tujuan orang tersebut tuh belajar, mungkin mengajak orang untuk berkembang. Karena kan yang kita belajarnya juga di skala internasional, maksudnya bahasanya kan bahasa internasional. Jadi kita improve apa yang kita bisa nih gitu. Terus aku juga setuju sama kamu yang karena sekarang ini biasanya bahasa Inggris itu memang dipakai untuk sehari-hari. Kadang kita mau bentar ya mau update dulu status. Update dulu status. Update is English word. Update is English. Terus bentar ya lagi OTW. OTW apa? On the way. tanpa disadari. Tanpa disadari kita bahasa Inggris itu sudah masuk sedikit-sedikit ke kita. Bergerak masuk lah. By the way, di Malaysia sendiri apa ada yang nyinyir dalam menggunakan bahasa Inggris? Kalau dulu mungkin ada, kalau dulu. Tapi ya bahasa Inggris tuh udah terbiasa. Udah terbiasa, even anak-anak sekolah pun kan terbiasa bahasa Inggris. Lagi kita juga tahu kan kalau di Malaysia kayak mereka lebih bercampur untuk ngomong Melayu dan bahasa Inggris kan. Jadi lebih sering. Betul. Malah ya kalau misalkan orang Indonesia bisa bahasa Inggris jadi trilingual dong. Satu bahasa lokal, dua bahasa Inggris, tiga bahasa satu bahasa lokal, dua bahasa Indonesia, tiga bahasa Inggris. Jadi ada tiga bahasa yang dikuasai. Gitu. Soalnya aku pernah lihat salah satu politikus di Malaysia yang dia itu sedang diwawancarai, yang dia itu dulu tidak suka bahasa Inggris. Jadi dia itu menganggap kalau kenapa sih orang-orang itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, kenapa nggak Melayu aja? Gitu kan. Dan sekarang dialah yang yang mengajak orang-orang untuk bisa berbahasa Inggris dan dia udah rasakan sendiri bahwa itu membantu. Gimana bahasa Inggris itu bisa membantu di kehidupan kehidupan selanjutnya. My mom always said you must be able to be trilingual, minimum trilingual. Tapi saya ni nakal sangat, anak bila kecil sebelum masuk sekolah tentera lagi nakal. So saya selalu gaduh dengan mak saya, kata kenapa kita nak cakap bahasa Inggeris ni, bahasa penjajah. Sebab saya lihat banyak kawan-kawan saya yang akhirnya dapat masuk ke sekolah-sekolah yang terbaik bersama penuh kerana keupayaan mereka bilingual, trilingual, sudah dapat network. Saya masa tu masih di dalam kepompong saya sendiri. Finally when I pick up a different language, I think I became a much better person. So kalau yang itu mungkin mungkin waktu itu dia fikir kurangnya penting bahasa Inggris. Kurang penting. Dia takut
penggunaan bahasa Melayu itu semakin udah atau semakin mungkin mudah, nggak ada. gitu kan. Macam sekarang pun even Melayu dia cakap bahasa campur, ya. Kadang tu lebih memberatkan English. Jadi orang takut penggunaan bahasa Melayu itu yalah nggak seimbang gitu kan. Ya betul. Betul, itu juga ya sebetulnya tidak baik ya. Kita juga harus tahu posisi. I mean, membiasakan diri kapan kita harus berbicara bahasa Inggris, apalagi kalau misalkan posisi kita ada di forum-forum lokal. Kayak misalkan kita lagi ngomong di depan lansia atau apapun, kita juga kan lansia lokal maksudnya. Kita juga mungkin tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris, pakai quote-quote bahasa Inggris. Tapi mungkin kalau misalkan kita ngomong di tempat yang milenial, Gen Z kayak gitu-gitu, mereka udah pasti malah opini aku tuh kayak mereka mungkin akan lebih excited untuk ini nih ngobrolnya gitu, karena ngalamin sendiri kan kayak keren juga nih public speakingnya, dia nggak cuma bisa bahasa Indonesia, dia nyambung juga gitu, kayak gitu. Ya itu tadi jadi nilai plus. Nilai plus. Jadi kalau aku pun berkenalan sama orang, ini pakai bahasa Inggris gak? Bukan saya ingin merendahkan atau apa, tapi sebagai yang basicnya bahasa Inggris, jadi saya ini bisa nilai plus juga ya, bisa masuk nggak ke topik, ke background saya, kayak gitu. Kayak gitu. Itu untuk pribadi, gitu kan. Untuk pribadi aja itu jadi nilai plus. Gitu. Ya itu macam salah satu inisiatif lah dari awak untuk gimana ya, membawa bahasa Inggris tu pada setiap orang lah. Untuk orang tu kalau orang tu tahu bahasa Inggris, tapi kalau dia tak amalkan bahasa Inggris tu, and dia susah lah untuk bercakap kan. Then you have to practice. Have to practice. So that is one of effort lah sebenarnya. One of effort Dan kayak salah satu contoh praktek-praktek kecil ya kayak gitu kan, chatting sama teman atau ngobrol diselip-selipkan dengan one or two kosakata gitu kan pakai bahasa Inggris. Ya kayak gitu, bukan berarti setiap ngobrol kita harus pakai bahasa Inggris juga. Di tongkrongan kita ngomong bahasa Sunda semua, nggak tiba-tiba kita ngomong pakai bahasa Inggris full gitu kan, nggak gitu juga. Ya sesuai kebutuhan lah. Iya betul. Sesuai kebutuhan. Dan lagi kalau menurut aku ya betapa penting itu karena merasakan sendiri. Aku nggak belajar bahasa Inggris dari kecil, dan aku nggak dapat itu juga. Mungkin akak di Malaysia karena lingkungannya mereka memang sering campur pakai bahasa Inggris, so dari kecil udah terbiasa mendengar satu atau dua kata bahasa Inggris. Aku nggak begitu. Tapi kalau anak-anak kecil sekarang kayak mungkin tantenya, kakaknya atau apa, mereka bisa lebih dini untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kalau aku kayak aku dapat bahasa Inggris yang fokus ya saat kuliah, bahkan saat sekolah pun tidak. Gitu. Oh ya, sedikit pengalaman juga karena memang saya pernah ngajar di Malaysia juga. Jadi itu tuh bisa, kenapa saya bisa ngajar, syarat salah satunya untuk bisa mengikuti, untuk bisa ngajar itu bisa bahasa Inggris. Ketika saat itu ya saya bisa ngajar di Malaysia itu karena saya bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya, dan itu memang sangat berguna karena contohnya ada satu pengalaman ketika saya mengajar itu di Malaysia, ada murid India dan juga Cina itu tidak bisa bahasa Melayu, dan saya itu harus menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu kan, agar dipahami oleh mereka yang tidak bisa bahasa Melayu gitu kan. Jadi itulah banyak kan manfaat yang kita boleh dapat daripada boleh berbahasa Inggris ni. Jadi jangan ragu-ragu untuk cuba berbahasa Inggris, menganggap bahasa Inggris juga bahasa yang terpenting dalam komunikasi. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Balik. Lupa mau apa. sorry. Panas dong. Udah ada kipas nih.